Puisi seadanya mengenai kepala. Puisi ini ditulis oleh penyairnya dengan bahasa yang diusahakan sangat sederhana, yang kira-kira bisa dipahami oleh setiap anak yang baru mengenal sejumlah kata-kata. Sebab penyair itu merasa begitu ketakutan bahwa kematiannya akan menjadi sempurna jika ternyata tak seorang pun memahami kata-katanya. Jangan salah sangka, ia takut bukan karena khawatir akan kehilangan kepala, melainkan justru ia sangat mendambakan betapa bahagianya kalau pada suatu hari ia kehilangan kepala. Masalahnya terus terang saja, kepala itu sudah bertengger di atas lehernya hampir 30 tahun. Baginya, ini merupakan beban yang teramat berat dan membuat ia merasa tidak normal. Karena teman-temannya yang normal pada umumnya hanya menyangga satu kepala, paling lama 5 tahun. Bahkan ada yang hanya 1-2 tahun. Malah ada juga yang sesudah 2-3 bulan sudah berganti kepala. Penyair kita sudah menghubungi Tuhan ribuan kali melalui sholat, wirid, dan thariqat demi memperoleh kejelasan resmi mengenai keanehan ini. Bahkan sebelum itu, sudah ia datangi beratus-ratus dukun, kiai, dan kantor ikatan cendekiawan. Namun, tidak seorang pun sanggup memberinya jawaban yang memuaskan hati. Tuhan sendiri sepertinya terlalu bersabar menyimpan teka-teki ini. Bahkan, sesekali ia merasakan Tuhan seakan-akan bersikap ogah-ogahan terhadap masalah ini. Matahari selalu terbit dan tumbuhan tak pernah berhenti mengembang. Tapi itu hanya menambah ketegasan perasaan penyair kita bahwa sesungguhnya yang berlangsung hanyalah kemandekan. Ayam berkokok tiap menjelang pagi, kemudian manusia bangun dan tidak melakukan apa-apa untuk mengubah kebosanan yang sedemikian rupa. Alam semesta ini sendiri begitu patuh menggantikan siangnya dengan malam dan menggilirkan malamnya dengan siang. Tapi manusia hanya sibuk memproduksi ungkapan yang berbeda untuk kenyataan yang sama. Manusia habis waktu dan tenaganya untuk mengulangi kebodohan dan keterperosokan yang sama, meskipun mereka membungkusnya dengan perlambang-lambangan baru sambil ia meyakinkan dirinya atas perlambangan itu. Ya Allah, seru penyair kita pada suatu malam yang sunyi. Patahkan leherku agar kepalaku menggelinding ke dalam parit. Kemudian, persiapkan kepala yang baru yang bisa membuatku hidup kembali. Bisa dipastikan Tuhan mendengar doa itu. Tetapi, siapa yang menjamin bahwa ia bakal mengabulkannya? Bukankah penyair itu sendiri yang dulu meminta kepalanya yang ini untuk menggantikan kepala yang sebelumnya? Apa jawab penyair kita ini seandainya Tuhan mengucapkan argumentasinya begini? Bagaimana mungkin ku ganti kepalamu, sedangkan kepala-kepala lain di tanganku belum punya pengalaman sama sekali untuk bertindak sebagai kepala? Bukankah untuk menjadi kepala, segumpal kepala harus memiliki pengalaman sebagai kepala sekurang-kurangnya 5 tahun? Penyair kita sangat-sangat menyesal kenapa makhluk Tuhan harus hidup dengan syarat mempunyai kepala. Pada mulanya, ia hanya badan saja, badan bulat yang seluruh sisi-sisinya sama. Tapi kemudian, karena ia khawatir akan disangka sederajat dengan buah kelapa, maka ia memohon kepada Tuhan serta mengupayakan sendiri pengadaan kepala, lantas kaki dan tangan. Tetapi ternyata inilah sumber utama malapetaka hidupnya. Pada mulanya kepala itu berendah hati dan patuh kepadanya. Karena pada dasarnya kepala itu memang tidak pernah ada seandainya ia tidak meminta kepada Tuhan yang mengadakannya.
Kesalahan pertama yang dilakukan oleh penyair ini adalah meletakkan kepala di bagian atas dari badannya, sehingga badannya itu dengan sendirinya kalah tinggi dibanding kepalanya, dan dengan demikian menjadi bawahannya. Hari-hari pun berlalu, sampai pada suatu saat ia menyadari bahwa sang kepala ternyata telah mengambil alih hampir semua perannya. Misalnya soal berpikir, sekarang telah dimonopoli oleh kepala. Apa yang harus ia lakukan? Kemana harus melangkah? Apa yang boleh dan tidak boleh ditentukan oleh kepala. Ia sendiri dilarang berpikir karena segala gagasan telah disediakan oleh kepala. Sedemikian rupa sehingga ia bukan saja tak boleh berpikir, tapi lama-kelamaan ia juga menjadi tidak mampu lagi berpikir. Dulu ia membayangkan tangan akan menggenggam pulpen atau senapan, jari-jari hendak mengelupas buah nanas atau menyogoki lubang hidung. Dialah yang berhak menentukan. Tapi ternyata ketika ada makanan, yang memerintahkan tangan untuk mengambilnya adalah kepala. Kemudian diberikannya kepada mulut yang menjadi aparat sang kepala. Sedangkan badannya hanya menampung makanan itu tanpa ikut mengunyah dan merasakan nikmatnya. Juga ia yakin bahwa apakah kakinya akan melompati sungai atau dipakai untuk menjungkir badan, dialah yang merancang dan memutuskannya. Tapi sekarang segala sesuatunya menjadi jelas bahwa hak itu telah diambil alih oleh kepala. Dan ketika ia mempertanyakan hal itu, tiba-tiba saja tangannya yang memegang pentungan menggebuknya dan kakinya yang bersatu tebal keras menendangnya. Wahai Tuhan, pengasuh badan yang menderita, guman penyair kita dengan nada yang penuh kecengengan. Jikapun tanganmu terlalu suci sehingga jijik untuk berurusan dengan segala yang kotor dalam kehidupan hamba-hambamu, tolonglah, engkau berkorban sekali ini saja. Sentuhlah kepalaku, pegang ia dan cabut dariku. Kemudian kuusulkan langsung saja, dirikanlah kerajaanmu dan engkau sajalah yang mulai sekarang bertindak sebagai kepalaku.